Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama bil khusus pada guru kita Kiai Ahmad Muzaffar Basari, pada guru kita Bapak Ustadz Tambagi Abdul Aziz, pada guru kita Bapak Ustadz Suharyono, saya hormati pada Bapak Ustadz Dedeng Deni Faisal, Bapak Ustadz Solehin, dan para Ustadz dan para guru yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa batin dan rasa hormat saya kepada panjenengan sedaya. Yang saya hormati kepada bapak-bapak, para jamaah Majelis Taklim As-Syarifiyah, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya hormati kepada Saiful Bait Bapak Nur Rahim keluarga. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita yang di majelis yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tanpa suatu halangan apapun. Marilah nikmat yang sangat besar ini kita syukuri dengan ucapan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam berlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini adalah malam rutinan Majelis Al-Fatihah. Alhamdulillah, walaupun di tengah pandemi COVID-19, mudah-mudahan kita semua bisa terhindar dari virus tersebut dan keluarga kita semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah dari kita ngaji insyaallah kita terhindar semua. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, malam ini untuk susunan acaranya yaitu yang pertama insyaallah nanti ngaji dulu, yaitu ngaji kitab Kifayatul Awam, ngaji tauhid, insyaallah nanti akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Muzaffar Basari. Yang kedua yaitu pembacaan Ratib Al-Atas, nanti insyaallah akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Suharyono dan Bapak Ustadz Tantowi. Nanti juga selanjutnya yaitu yang ketiga pembacaan manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani, yaitu kitab Jawahirul Ma'ani, insyaallah nanti akan dibaca oleh Bapak Ustadz Dedeng Faisal dan kawan-kawan. Selanjutnya yaitu doa penutup oleh Bapak Joko. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai saja. Yang pertama yaitu kajian kitab tauhid yang akan disampaikan oleh guru kita kepada Bapak Ustadz Bapak Kiai Ahmad Muzaffar Basari. Waktu dan tempat dipersilakan Bapak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadun Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadirati jami'il musannifin wal mu'allifin khususan mu'allif kitab Tahqiqul Maqam, khususan mu'allif kitab Kifayatul Awam, wa ila hadirati jami'il masyayikhina wa masyayikhina khususan syekhina wa murabbi ruhina wa mursyidina bi Ibnu Hadi Syaibani abaina wa ummahatina lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-munfaridi bil ijad. Kemarin sampai situ. Wassalatu wassalamu ala sayyidina. Wassalatu utawi sholawat takdim wassalamu lan salam iku ala sayyidina muga tetep ing atase Gusti kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad. Mbah Musonef setelah membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim dan juga setelah membaca hamdalah Alhamdulillahi al-munfaridi bil ijab, kemudian melanjutkan dengan membaca sholawat kepada Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan redaksi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Nah, redaksi sholawat itu nanti macam-macam. Membaca basmalah karena mengikuti sabda Kanjeng Rasul, membaca hamdalah juga karena mengikuti sabda Rasul. Kullu amrin bi balin la yuttada'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Sebagian berpendapat artinya disambung dengan alhamdulillah hamdalati bahwa setiap sesuatu yang tidak dimulai dengan basmalah dan juga sebagian riwayat dengan hamdalah bahwa abda'u, maka perkara tersebut hilang keberkahannya. Nah, setelah membaca basmalah, hamdalah, kemudian beliau melanjutkan dengan membaca sholawat. Wassolatu, sholawat penghormatan, tahiyat. Sholawat itu di sini dengan redaksi wassolatu wassalam, digabung antara sholawat dan salam. Nah, ini pendapat karena makruh, sebagian besar berpendapat makruh memisahkan antara lafal as-sholah dan lafal as-salam. Misalkan kita as-sholatu ala nabi atau as-sholatu ala rasul, as-sholatu ala muhammadin tanpa salam, itu makruh. Atau sebaliknya salam tanpa sholawat itu. Sebagian itu pendapat yang lebih utama tetap menggabungkan antara lafal as-sholatu dan lafal as-salam. Duluan mana? Duluan sholawat. Sholawat redaksinya tetap harus sebagusnya didahulukan dengan sholawat baru salam. Walaupun sebagian ada yang mendahulukan salam. Contoh di kitab Tauhid yang kajian pagi, minggu pagi, itu di kitab Jawahirut Tauhid itu salamnya didahulukan daripada sholawatnya. Karena itu li roti nabom. Karena nabomnya, baharnya mengharuskan, artinya untuk kebaikan nabom itu harus didahulukan dengan salamnya baru sholawat. Nah, itu karena dorot aja, maka diterangkan itu dalam sarana Jawahir Tauhid. Nah, tetap bagusnya sebenarnya sholawat dulu, cuman karena itu dorot nabom. Nah, sesuai dengan sabdanya Kanjeng Rasul, di antara sabdanya beliau menyampaikan man sholla alayya fi kitabin lam tazal al malaikatu tastaghfiru lahu ma dama ismi fi dzalikal kitab. Kata Kanjeng Rasul, barang siapa di dalam kitabnya tertulis sholawat kepadaku, lam tazal al malaikatu, maka tidak lingsir-lingsir, artinya tidak bosan-bosannya, tidak luput
Lalu malaikat tastaghfiru lahu, memohonkan ampun kepada orang tersebut yang menulis kitab. Madama ismi bidzalika kitab, selagi namaku, kata Kanjeng Rasul, masih ada dalam kitab tersebut. Maka kalau kita melihat kebiasaan para santri itu, bukunya itu mesti depannya sholawat, nama kelas terus mesti ada sholawat. Udah, karena sholawat itu luar biasa, amalan yang sangat luar biasa. Kanjeng Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Nah, tapi jangan disamakan sholawatnya Allah dengan sholawatnya kita. Nah, gitu. Artinya ketika kita memahami ayat ya ayyuhalladzina amanu tadi, innallaha itu jangan dianggap Allah membaca sholawat sebagaimana kita. Apalagi kok Allah marhabanan, Allah membaca sholawat nariyah dan sebagainya. Bukan begitu yang dikehendaki, bukan itu. Artinya sholawatnya Allah kepada Kanjeng Rasul itu bentuk penghormatan Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan gitu. Penghormatan sholawatnya Nabi sholawatnya malaikat kepada Kanjeng Rasul, kepada Kanjeng Nabi, itu bentuk permohonan doa kepada Rasulullah. Sholawatnya kita kepada Rasulullah bentuk DP dan bentuk tawasul kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya jangan sampai ada pemahaman persamaan, nanti menjadi tasbih, penyerupaan antara Allah dengan makhluk, dan itu muhal, impossible, kan begitu. Laisa kamislihi syai', Allah nggak menyerupai makhluknya. Nah, tentang keutamaan sholawat, ibadah sholawat khususnya kepada Kanjeng Rasul itu udah nggak terkira. Keutamaan sholawat itu luar biasa dahsyat, itu nggak ada amalan yang istilahnya sebagaimana sholawat. Bisa kita buktikan lah dalam berbagai macam contoh. Tadi hari Jumat, yang namanya sholat Jumat itu demikian sakral, sesakralnya sholat Jumat itu ketika khutbah imam sama khotib itu enggak membaca sholawat, khutbahnya tidak sah. Khutbahnya tidak sah, jumatannya tidak sah. Artinya ternyata kita berkesimpulan sholawat kepada Kanjeng Rasul menjadi syarat sahnya khutbah, menjadi syarat sahnya sholat Jumat. Padahal sholat Jumat itu bagi umat muslim itu luar biasa. Ya artinya maksudnya dibanding sholat yang lain ya sama kewajibannya, cuma nilai kesakralannya itu luar biasa. Banyak mungkin di luar sana itu orang yang sholat duhur masih menyepelekan, tapi ketika sholat Jumat yang semangat itu udah banyak. Nah, ternyata sedemikian sakralnya sholat Jumat tergantung syarat sahnya dengan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan di luar sholat, sudah nggak terkira lagi, hanya gitu, nggak terkira sholawat itu. Dan sholawat itu satu-satunya amal yang di sini diterangkan tidak bisa kemasukan riya, ujub, itu nggak bisa masuk. Sampai Imam Abu Ishaq menerangkan di sini, di anna sholata ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minal amali alladzi la yadkhuluhu riya'un. Sesungguhnya sholawat kepada Kanjeng Nabi adalah salah satu di antara amal yang la yadkhuluhu fihi riyaun, yang tidak bisa kemasukan riya, layak to'uhu. Artinya riya itu tidak memutus amal tersebut. Ya ibaratnya kalau kita ngamal riya kan putus. Artinya putus itu ya jadi ketolak, tidak diterima, kan begitu. Karena riya, karena bercampur riya, bercampur pamer. Tapi kalau sholawat tidak, bal huwa makbulun qot'an, balik meskipun dalam kondisi riya tetap diterima qot'an secara pasti. Itu
itu bentuk hormatnya Allah, pemberian hormatnya Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan bosan-bosan untuk terus bersolawat bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun haliyah kita. Jangan sampai nunggu tenang baru solawat, nunggu kaya baru solawat, nunggu istilahnya semuanya selesai baru solawat. Sambil terus, sambil aktivitas, sambil apapun, solawat tetap bisa dijalankan, bisa dibaca, bisa dijadikan wirid harian. Istilahnya sambil naik motor, sambil aktivitas, apalagi kalau aktivitasnya itu ada gerakan. Saya paling senang kalau aktivitasnya ada gerakan. Contohnya kalau saya waktu cerita itu gerakannya itu seakan-akan jadi pengingat. Shollallahu alaihi Muhammad, shollallahu alaihi Muhammad. Kalau diam kan kayaknya susah. Ini kalau ada gerakannya, Kang Arif itu saya lihat kalau jualan aja shollallahu alaihi Muhammad, shollallahu alaihi Muhammad. Sekali sendokan apa namanya, bakwan apa? Itu namanya. Kalau di bala-bala, kalau sudah satu satu wadah itu berapa cendokan, udah selawatnya berapa kali. Memang enak kalau ada gerakannya kayak gitu. Enggak seakan-akan gentinya tasbih lah, kan begitu. Gentinya tasbih kalau diem kan susah, melongo sholat enggak. Tapi kalau ada gerakannya kayak buat ngingetin kita hitungan tasbihnya walaupun enggak dihitung. Istilahnya buat gentinya lah, itu luar biasanya sholawat. Kalau faedahnya diterangkan luar biasa dan jenisnya banyak. Jenis sholawatnya banyak, baik yang ditulis oleh para pendahulu-pendahulu kita maupun yang langsung teks dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampean sendiri juga mau mengubah sholawat juga boleh-boleh saja, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Sampean mau baca, sampean lagi nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia saja bisa. Disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Begitu disesuaikan, lagi punya hajat apa misalkan, terus di situ sholawat Muhammad disebutin hajatnya, sholawat Muhammad disebutin dalam sama yang punya dagang ya Rabbi sholli ala Muhammad, dagang laris ya Rabbi sholli Muhammad, dagang laris. Sama aja dengan macam-macam sholawat yang selama ini kita baca, cuma kan bahasa Arab jadi nggak paham. Sebenarnya kan itu sholawat doa, doa lah, doanya itu lah. Mungkin kita punya hajat lain, monggo kan begitu. Man nggak nyusun bahasa Arabnya susah, ya udah pakai bahasa Indonesia kan begitu, boleh kan begitu. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waqtin waghfir li kulli mudhnib, ya Rabbi sholli ala Muhammad, itu kan doa, sholawat doa sampai akhir itu. Nah, cuman kan kadang-kadang doanya artinya mungkin yang lebih yang sedang kita urgenin itu apa, di situ boleh gitu, sah-sah saja. Maka ada sholawatnya Mbah Khalil Mangkalan, ada sholawatnya Sohibul Fadilah Al Habib Husain bin Abu Bakar bin Abdullah Al Idrus luar Batang, ada sholawatnya Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf Gresik. Wali-waliullah itu banyak, mesti punya kubahan sholawat. Mungkin beliau pada saat itu dalam kondisi sakron, dalam kondisi mabok kepada Rasulullah, sampai beliau akhirnya dengan tidak sadar atau dengan saking mabahnya sampai mengubah sholawat yang demikian. Nah, itu bentuk sholawat kepada Rasulullah. Cuman kalau sholawat, kalau menurut sebelah riwayat kita, sholawat yang muktabar adalah sholawat Ibrahimiyah. Menurut sebelah artinya, kalau sebelah nggak mau sholawat nariyah, syirik bid'ah inilah, apalagi sholawat fatih. Nah, kalau menurut mereka sebelah itu yang sahih, artinya yang bagus itu yang dipakai sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sholli ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Selain itu nggak mau. Nah, selain itu nggak mau, menganggapnya bid'ah, menganggapnya apalagi kalau mengandung kayak sholawat fatih, sholawat nariyah, mereka menganggap syirik. Ya nggak apa-apa, itu yang penilaian mereka terserah saja. Yang penting bagi kita yang yakin tentang keutamaan sholawat tidak ada masalah dengan hal tersebut. Dan kita juga ngaji tauhid yakin sebagai al-fatihi, di situ ya tetap zat pembuka hakikatnya ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Kanjeng Rasul disebut Muhammadul Fatih ya dalam konteks
artinya wasilah yang membuka kepada semuanya, kan begitu dan sebagainya. Itu kalau diterangkan sampai buku tapi kalau sholawat nggak habis-habis. Yang penting setelah musonef membaca basmalah, hamdalah, kemudian melanjutkannya dengan sholawat dengan redaksi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Insyaallah nanti sabtu depan kita lanjutkan dengan salam dan ala sayyidina Muhammadin terkait dengan kanjeng Nabi Muhammad. Pelan-pelan ngaji masih sedikit kota baru be ojo mikir tok, be ojo tok, tapi ada ilmunya. Yang penting sedikit ya, ada taklimnya yang ngajinya. Demikian kita lanjutkan dengan tawasul, dan kita nanti melanjutkan dengan zikir rotib yang akan dipimpin oleh Akhil Abdullah Ustaz Tantowi Abdul Aziz dengan niatan mu'min hari takarub pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.